Oh my god, malam itu berarti dia melahirkan sama siapa? Anaknya yang bantu ngeluarin siapa? Hey guys, it's Nasi and welcome back to Neror. Jangan lupa subscribe, dan yang mau kembaran, coba cari di Oren merch Neroris. Mestinya keluar. Aku paling suka bacain pengalaman-pengalaman horor dari kalian, Neroris. Sebelumnya kita pernah bahas tentang pengalaman-pengalaman horor kalian di kosan, tapi akhir-akhir ini aku ngerasa bahwa banyak banget berita horor yang datang dari rumah sakit. Walaupun berita-berita tersebut biasanya guys, serem karena pelakunya manusia. Tapi dari dulu, aku sering banget mendengar bahwa rumah sakit itu adalah tempat yang menjadi ladang terkumpulnya banyak sekali energi. Karena banyak sekali emosi ekstrim yang dirasakan di rumah sakit. Kesedihan, harapan, keputusasaan, kehilangan. Banyak sekali doa yang dipanjatkan dan tangisan yang dicurahkan. Banyak sekali yang pergi, meninggalkan bumi ini, dan banyak yang tiba. Jadi buat horror enthusiast, pengalaman horor di rumah sakit bukan sesuatu yang asing, dan banyak yang cukup untuk bikin merinding. Malam ini Neroris kita akan membaca pengalaman-pengalaman horor kalian terseram di rumah sakit. So without any further ado, stop senyum-senyum, cause shit's about to go down. Jadi ini cerita-cerita yang dikirimin di DM Instagram aku guys. Aku biasanya nanya di Instagram, jadi make sure kalian follow @NasiJudge. Siapa tahu cerita kalian yang muncul di next Neror. Yang pertama adalah DM dari Daily Sweetie. Dia cerita, aku kan waktu itu pernah suruh nganterin termometer sama kakakku di salah satu rumah sakit yang lumayan tua. Sekitar jam 10-an, aku sudah sampai di rumah sakit tersebut. Aku bilang ke satpamnya kalau aku mau nganterin barang ke lantai 4. Si satpam ini nanya, mau ditemenin atau sendiri aja kak? Aku jawab lah, sendiri aja pak, gak apa-apa. Nah udah tuh, aku masuk ke lift, mencet tombol lantai 4, dan pada saat itu posisinya aku sendirian di lift. Setelah itu tiba-tiba saja lift terhenti di lantai 2. Nah lantai 2 itu adalah poli. Nah poli kan jam segitu sudah tutup, sudah gelap banget, gak ada orang. Nah aku mikir juga, siapa ya yang ada di ruangan poli malam-malam gini? Ini gak tahu nih penglihatanku aja atau gimana, tapi kan di poli itu ada mini playground buat anak-anak gitu. Aku lihat kok ada satu mainan kuda-kudaan, dia gerak sendiri. Semakin aku nyipitin mata, semakin jelas ada siluet kayak anak-anak yang lagi mainan. Dan lama-lama semakin kencang mainan itu bergerak. Nah terus kak, aku juga dengar ada suara kayak anak kecil gitu lagi main-main di situ, ketawa-ketawa kecil. Aku takut pas itu, terus aku masuk ke liftnya, tapi liftnya nge-stuck di situ terus. Pas aku pencet-pencet berkali-kali, barulah dia bisa ketutup. Sampailah aku di lantai 4. Aku ngasih termometer ke kakakku tanpa ngomong apapun. Dan udah tuh habis itu aku turun, lewat lift lagi. Sebenarnya aku mau lewat tangga gara-gara takut, tapi tangga juga lebih serem karena gelap banget. Ya udah, aku maksain buat masuk ke lift lagi. Aku mencet tombol lantai 1, tiba-tiba berhenti lagi di lantai 2. Nah pas kebuka kali ini, masuklah satu mbak-mbak, kayaknya sih perawat. Terus aku tanya, mbak mau ke lantai berapa? Dia diem aja. Nah aku pencet nih tombol close-nya, tapi kok nggak ketutup-tutup. Aku bingung kenapa setiap di lantai 2 ini nge-stuck terus. Padahal di situ udah nggak ada orang sama sekali yang mau masuk ke dalam lift. Jadi kalau nggak kesensor ada orang, ya mestinya kan otomatis ketutup. Nah tiba-tiba mbak yang di sampingku bilang, nggak bisa ditutup ya? Sambil ketawa serem. Aku takut banget sampai nge-freeze. Karena dia begitu aku lihat, muka sama bajunya itu berdarah-darah. Aku tutup mata, aku nggak tahu mau ngapain sampai lemes banget badanku. Pas aku buka mata lagi, dia udah nggak ada dan pintu itu juga sudah tiba-tiba tertutup sendiri. Pas udah sampai di lantai 1, yang dimana itu parkiran, pas satpamnya tiba-tiba bilang, digangguin ya mbak. Aku bingung banget, masih deg-degan pada saat itu, kayak what the f***, kok dia bisa tahu? Terus bapaknya nyambung lagi, emang jam segini lift tuh sering berhenti di lantai 2 mbak. Soalnya dulu ada perawat, pas pulang masuk ke lift ini jam segini dan diakhiri hidupnya sama pacarnya di dalam lift ini. Terus gak tahu lagi kak ceritanya gimana. Pas aku search emang ada kejadiannya. Sampai sekarang kalau sendirian aku gak berani masuk lift. Oh my god. Wah. Terus dia bilang, for your information, ini terjadi jam 10 malam. Wow. Iya ya, pantesan polinya udah tutup karena udah malam banget, jam 10.
What do you guys think? Next ada pengalamannya Ilmi Razi. Aku mau cerita kak, tapi ini pengalaman ortuku sekitar tahun 2020-2021 kalau nggak salah. Jadi di daerahku ada yang namanya rumah sakit umum untuk orang-orang di daerah Kabupaten Bandung. Nah pada tahun itu RS ini ditutup karena mau direlokasi, tapi pas penutupannya itu sama sekali nggak ada pengumuman, nggak ada info. Dan karena nggak ada info relokasi, banyak orang yang nggak tahu kalau rumah sakit ini sudah tidak beroperasi. Nah suatu hari orang tuaku mau jenguk tetangga yang sakit. Katanya dia tuh lagi diopnam di RS. Dan orang tua aku biasanya kalau jenguk orang itu di jam-jam besuk siang menuju sore. Nah di RS ini ada pintu masuk lewat depan dan juga pintu masuk lewat belakang. Ortuku kalau ke sana itu selalu lewat yang belakang karena nggak begitu macet dan parkirnya bisa di luar atau parkir di minimarket. Dan hari itu orang tuaku datang, parkirlah mereka di minimarket. Dan karena masuk lewat area belakang, orang tuaku lewat poli-poli BPJS. Ternyata begitu masuk ke rumah sakitnya tuh udah kayak rumah sakit terbengkalai. Ada air banjir semata kaki, plang-plang informasi udah dicopot-copotin. Bahkan beberapa bagian itu udah ditutupin pakai polis line. Pokoknya udah gak karuan nih rumah sakitnya. Akhirnya orang tuaku yang bingung keluar lagi, dan pas keluar itu ada tukang batagor. Emang dia tuh biasanya mangkal di rumah sakit itu. Nanyalah dia, habis ngapain pak masuk ke sana? Mau jenguk apa berobat? Mamaku jawab, oh mau jenguk mang. Bu, kata tukang batagornya, RS udah pindah, udah gak di sini lagi dari 3 bulan yang lalu. Emang ibu gak lihat ada polis lain sama plang di depan? Ternyata orang tuaku gak sadar kalau di jalan masuk yang ada di depan itu ada garis kuning dan ada plang info bahwa RS itu pindah tempat. Nah tukang batagornya tapi bilang juga bahwa memang masih banyak banget pengunjung yang datang gak tahu kalau RS itu sudah relokasi. Jadi banyak yang datang dan masuk sana nggak sadar. Malahan si tukang batagor ini cerita bahwa sebulan yang lalu ada ibu-ibu malam-malam dia datang untuk melahirkan di rumah sakit. Mereka nggak tahu kalau rumah sakitnya itu sudah pindah dan mereka baru sadar di pagi harinya ketika si suami keluar untuk beli sarapan. Baru dia dikasih tahu sama ibu penjual nasi kuning bahwa rumah sakit itu sudah tidak beroperasi. Begitu dibilang gitu, dia ngeliat ke rumah sakitnya dan baru sadar bahwa ini bangunannya sudah terbengkalai dari luar. Di situ dia langsung lari masuk ke dalam, ngangkut istri dan anaknya untuk pulang. Dan kata Pak Sutri itu pas mereka ke rumah sakit, katanya rumah sakitnya tuh seperti rumah sakit pada umumnya. Ada banyak pengunjung, banyak pasien, lampu terang benderang. Bahkan si istri ini lahiran dibantuin dokter kandungan. Ada suster juga sama dokter anak. Cerita yang ini kalau nggak salah sempat viral kan ya sih. Dan sampai sekarang katanya masih suka ada yang kesilap mata kalau rumah sakit lama ini masih beroperasi. Sumpah ya, tadi tuh aku ngerasa kayak rada deja vu. Kayaknya kita pernah bahas juga di salah satu neror. Ya nggak sih? Tapi baca lagi pun aku tetap merinding sih. Bayangin, kayak malam itu berarti dia melahirkan sama siapa? Anaknya yang bantu ngeluarin siapa? Mungkin malaikat. Menurut kalian gimana guys? Coba komen di bawah. Oh my god, so creepy. Next ada pengalamannya Kira Kirana. Aku punya kak. Jadi dulu pas nemenin nenek di rumah sakit sama keluarga, adik sepupuku waktu itu dia umurnya sekitar 4 tahunan dan juga tanteku ngelewatin lorong rumah sakit buat ke kamarnya nenek. Karena mereka baru datang, posisinya di sini pas habis maghrib. Pas lagi jalan, by the way adik sepupuku ini digendong sama tanteku. Tiba-tiba dia kayak dada-dada. Tapi dada-dadanya ke sebuah ruangan yang gelap banget. Nggak tahu tuh ruangannya ruangan apa. Di situ tanteku mulai merinding dong. Akhirnya pas sampai kamar, tanteku cerita sama aku dan ortuku. Dan karena penasaran, aku tanyalah ke adik sepupuku ini. Pas aku tanya, dia dada-dada ke siapa? Dia bilang bahwa dia lihat ada banyak tangan di kaca pintu itu. Dan tangannya itu dada-dada ke arah adik sepupuku. Pas ditanya tangan-tangannya itu seperti apa, dia bilang iya tangan-tangan, tapi banyak merah-merahnya. Jadi dia dada-dada ke jendela ruangan gelap, karena yang dia lihat tuh banyak tangan yang dada-dada ke dia guys. Tangan yang ada merah-merahnya. Tangan apa? Next
Next ada pengalamannya Lucio the Unicorn. Dia cerita, jadi ini kejadian pas aku masih sekitar SMP atau SMA. Aku lupa waktunya. Jadi aku ada di salah satu rumah sakit di Jakarta yang notabene rumah sakit ini sering banget jadi rumah sakit rujukan untuk orang-orang korban kecelakaan dan sakit parah lainnya. Nah, satu waktu aku pergi ke rumah sakit tersebut untuk menjenguk tanteku yang sedang dirawat. Aku pergi bersama orang tuaku dan adekku, dan sampai di rumah sakit, aku ngerasa sumpah hawanya itu kurang enak. Lingkungannya sepi, sunyi, atmosfernya cukup creepy, ditambah dengan lampu-lampunya yang redup. Aku jalan menyusuri lorong rumah sakit yang benar-benar sepi. For your information, aku kesana malam hari. Sesampainya di kamar tanteku, ya seperti biasa, orang tuaku ngobrol sama tanteku dan lain-lain. Aku kebetulan pada saat itu stay di pintu, biar masuknya tuh nggak terlalu rame. Dan pas aku lagi berdiri, dengan kesadaran penuh, di depan aku ada seorang wanita rambut pendek, tapi rambutnya kusut, pakai daster berwarna krem. Dia jalan dengan muka datar dan wajah pucat kebiruan menuju kamar mandi. Dan pas dia lewat itu, tercium bau kamper. Bener-bener kamper yang biasa ada orang meninggal itu loh baunya. Di situ aku bener-bener merinding. Tiba-tiba aku nggak bisa gerak. Jadi aku bener-bener cuma bisa liatin dia sampai dia masuk ke dalam kamar mandi. Dan anehnya bener deh kak, aku nggak lihat dia jalan keluar dari tempat tidurnya itu. Kok tiba-tiba aja dia datang dari arah tempat tidur tante aku. Dan udah, aku nggak tahu dia sebenarnya datang dari mana. Maaf, aku juga nggak ada keberanian untuk ngecek kamar mandinya karena pada saat itu aku benar-benar nge-freeze. Setelah itu aku nggak cerita sama siapa-siapa karena aku pribadi masih mencoba mencerna. Baru setelah beberapa tahun kemudian aku cerita, dan dia ternyata memang rumah sakit tersebut terkenal dengan cerita-cerita horornya. Mungkin aku salah satu yang mengalaminya. Bau kamper. Aku nggak tahu ya, orang meninggal bau kamper. Gas kamper pinggirannya supaya nggak memancing binatang-binatang kecil yang nyamperin ke jenazah. Oh gitu. Aku taunya malah kopi. Kadang-kadang kalau misalkan ada luka terbuka tuh dikasih kopi. Menarik. Ih, muka datar, rambut kusut pendek. I wonder what happened to her. What do you guys think? Next ada pengalamannya Halimah Nur. Wah, banyak banget. Saking banyaknya sampai aku lupa apa aja. Kebetulan, aku nih karyawan rumah sakit swasta di Jakarta. Kerja di rumah sakit yang berbeda-beda. Yang pertama, itu di rumah sakit di Jakpus. Yang itu loh, hitsnya artis-artis lahiran. Kedua di rumah sakit Serasa Hotel dan Mall yang dekat Puri. Dan yang terakhir, ini di rumah sakit Jaksel yang baru buka. Aku cerita yang di rumah sakit sekarang aja ya. Jadi ada pasien. Pasien ini cerita kalau malam berisik banget di atas atap dia. Padahal atas dari kamarnya itu cuman office, auditorium, dan sebagainya. Tapi si pasien ini cerita bahwa kalau malam terdengar suara loncat-loncat, geret-geret bangku, terus kayak orang ada acara di waktu jam 2 sampai jam 4 pagi. Wah, lagi party. Mungkin memang lagi DWP di atas itu ya. Jaksel Wear Hospital Project. Mungkin di atas itu. Atau mungkin juga sih, kadang-kadang aku kalau sakit demam yang parah banget tuh bakal merasa ada hal-hal yang sebenarnya tidak ada. Iya nggak sih? Kalian juga ngerasain nggak? Aku keinget lebih parah waktu aku masih kecil. Jadi ada hari-hari kalau misalkan aku lagi sakit, cuma repetitif gitu, selalu hal yang sama. Aku kayak ngedengerin banyak banget ketawa gitu di kepalaku. So aku nangis aja semalaman nih, nangis nih. Ditanya mamaku kenapa? Aku tetap kayak karena aku cuma dengerin kayak aneh deh, pokoknya kayak visual-visual aneh gitu, kayak hal besar mengecil, hal kecil membesar, suara ketawa-ketawa gitu. Katanya itu cukup normal kalau orang demam tinggi. Bener nggak? Atau jangan-jangan aku doang? Please jawab. Next ada pengalamannya. Wah, ini minta disamarkan. Kita panggil aja Samantha. Samantha cerita, aku pernah ada kejadian horor di rumah sakit di Medan. Tapi aku nggak sebut nama ya, aku takut. Aku menemani mama aku saat itu lagi sakit. Jadi mama aku diharuskan untuk nginep selama 2 hari. Karena badannya tuh lemes banget, harus diinfus. Singkat cerita, sudah malam, aku diharuskan untuk jaga malam. Waktu itu tiba-tiba mama aku kebangun dengan mata yang melotot dan lihat ke arah pintu seperti ada sesuatu yang aneh di sana. Aku udah keringet dingin banget melihat dia seperti itu. Tiba-tiba dari toilet ada suara tes, dan piur. Tiba-tiba keran air kebuka, deras airnya. Aku langsung ketakutan, tapi takut juga airnya mengalir sampai akhirnya keluar. Jadi aku memutuskan untuk matikan airnya, dan aku keluar dari kamar itu. Jalan-jalan keluar lorong rumah sakitnya yang emang super sepi.
Tapi karena ternyata lebih takut di luar sana, aku balik lagi dan ngeliat mamaku udah tidur. Besoknya aku tanya mama, Mama semalam nampak apa? Mamaku bilang bahwa tadi malamnya dia ngeliat ada seorang wanita ngeliatin kita terus dan jahil banget main air di toilet. Sejak itu aku nggak mau lagi nginep di rumah sakit. Ngeri. Next ada pengalamannya Rima_RDH. Aku nakes farmasi di rumah sakit Kanes. Dulu sebelum rumah sakit tempatku bekerja berubah jadi secantik sekarang, vibes-nya horor banget. Ceritanya aku pernah nih bolak-balik gudang karena banyak banget obat yang lagi kosong. Aku pergi sendirian karena dinas cuma berdua. Dan lagi kalau sore gudang itu udah gak ada yang jaga. Tibanya saat ketiga kali aku balik ke gudang, posisinya sudah hampir maghrib. Aku buka kunci pertama, masuk, buka lagi kunci pintu gudang kering. Dan pas lagi mau buka kunci itu, tiba-tiba aku ngerasa ada seseorang yang lari kenceng banget dari luar dan lari di belakang aku. Saking kencangnya, celanaku tuh sampai bergoyang kayak kena angin. Aku langsung tengok-tengok dong, siapa ini barusan yang lari? Seketika aku merinding. Aku sempat nengok ke ruang gudang basah yang saat itu lagi gelap karena lagi direnov. Dan emang gak ada apa-apa. Aku masuklah ke gudang kering dan bengong di situ sampai lupa mau ambil apa. Tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara azan. Aku langsung keluar saja, gak mau lagi balik ke gudang sendirian. Katanya sih penghuni di situ memang anak kecil, tapi sebelumnya aku nggak tahu. Siang-siang pun memang suka ada suara anak kecil nangis. Padahal lagi nggak ada yang bawa anak kecil di sekitar situ, dan suaranya selalu datang dari gudang itu. Next ada pengalamannya MikeGagsden_93. Gini kak. Awal tahun ini kan bapakku dirawat di rumah sakit, ada deh 5 harian. Pas hari ketiga, aku baru siang balik lagi ke rumah sakit. Habis pulang dulu ambil ganti pakaian. Pas balik ke rumah sakit itu, omku bilang, tadi pagi habis subuh ada yang meninggal. Kamar yang sebelah timur itu katanya masih muda, cewek dia. Aku jawab lah, oh kamar itu, udah ada kedua kali kayaknya yang meninggal di kamar itu. Aku mikir, yaudah ya, orang kemarin juga gak ada apa-apa. Tapi kok bisa ya malam itu aku susah banget gak bisa tidur. Ini kan satu kamar isinya berdua, tapi pasien yang satu sudah pulang, jadi tinggal bapakku sendiri. Dan aku saking gak bisa tidur jam 3 itu aku masih melek, hening semuanya. Cuma ada suara aku nge-scroll TikTok. Tiba-tiba aku lagi nge-scroll, ada suara, "Mbak, buka." Nah posisi pintu kan lagi nutup. Aku gak berani ngeliat jendela. Aku langsung nangis, soalnya suara itu suara cewek, lembut banget. Tapi jelas aku denger, "Mbak, buka." Nah hari Seninnya, akhirnya bapakku boleh pulang. Sore-sore tuh mau maghrib, kalau nggak salah kan masih ada ya nunggu surat kontrol gitu. Aku duduk-duduklah sama orang-orang yang lagi jaga keluarganya sakit. Tiba-tiba aku nyium ada wangi kembang yang khas banget. Tahu kan Kanes? Itu aku langsung merinding dan mikir apa ada yang meninggal. Dan gak lama setelah itu, ada rame-rame bahwa kamar sebelah timur ada yang meninggal lagi. Wah berarti dalam stay-nya dia aja udah ada 3 orang yang meninggal di kamar yang sama. Wah, what do you guys think? Gimana menurut kalian guys? Apakah kamarnya atau mungkin kamar itu emang kamar yang ditujukan untuk orang-orang yang kondisinya sudah parah? Atau mungkin cuma kebetulan? Coba komen di bawah. Next ada dari venuso.o_. Kan sih ya ampun, aku tunggu-tunggu, aku mau cerita. Oke, this must be a good one. Jadi, sekitar tahun 2023, aku ke salah satu rumah sakit di Jakarta bersama bunda dan ayahku. Saat sampai di rumah sakit itu, aku lewat basement dan pas sampai itu nggak ada apa-apa. Bahkan pulangnya kita melewati basement yang sama. Nah bundaku ternyata pada saat itu ngerasa sesuatu nggak enak. Walaupun dia nggak ngomong. Tapi kebetulan banget memang ada orang yang lagi memindahkan bed rumah sakit. Dan ada beberapa bed. Nah setelah gokar aku datang, bundaku kok kelihatannya mulai aneh. Dan setelah kita sampai di stasiun, dia bahkan nggak kayak bundaku yang biasa. Tiba-tiba aja dia lebih sensitif. Dan pas kita naik kereta, dia tiba-tiba kayak minta untuk beda gerbong sendiri. Padahal aku sama ayah sudah manggil-manggil dia buat ada di gerbong yang sama kita. Tapi dia kayak sengaja lanjut entah ke gerbong mana. Akhirnya sampailah kita di stasiun tujuan pulang. Nah di situ kartunya bunda tuh sama ayah. Jadi bunda harus nunggu ayah sampai ke tempat tap kartunya. Tapi anehnya setelah dia mendapatkan kartu itu, dia langsung pergi dan pulang ke rumah.
Padahal jarak rumah kita itu 1 kilometer dari stasiun. Aku sama ayah bingung banget, kita keluar stasiun, bunda udah nggak ada. Kita kira bunda jalan, tapi setelah sampai rumah, ternyata bunda nggak ada. Ayahku akhirnya keluar beli galon, dan pas ayah beli galon itu, ayah ngeliat bunda di depan sebuah toko bunga yang gak jauh dari rumah. Bingung dong ayahku, akhirnya ayahku membawa bunda ke rumah. Di situ bundaku udah aneh banget kelakuannya. Dimintalah dia sholat, selesai sholat, dia mulai ketawa-ketawa. Habis ketawa dia nangis. Aduh, aku merinding deh kalau inget. Dan ternyata bener aja, bunda kerasukan dari siang sampai mau maghrib. Baru pas maghrib itu mau keluar jinnya. Dan ternyata pas kita di basement rumah sakit itu, bunda ngeliat hal yang berbeda sama yang kita lihat. Jadi pas aku ngeliat ada kasur-kasur kosong yang dipindahkan, bunda ngeliat ada 7-8 mayat yang ditumpuk-tumpuk. Ada yang berdarah, ada yang rusak dan lain-lain di atas kasur-kasur kosong tersebut. Akhirnya bundaku diruqyah, masih ada videonya kalau nggak salah pas diruqyah. Bahkan foto dari pas kita pulang dari stasiun itu masih ada semua. Kalau nggak salah juga nih kak, ini semua ada kaitannya sama keturunan bunda yang menguasai ilmu jin. That's pretty creepy. Iya, kita ngelihatnya kasur, tapi beliau bisa ngelihat ada yang ditumpuk-tumpuk di kasur tersebut. Itu antara ditumpuk-tumpuk atau kayak sudah tertumpuk saja energinya gitu ya. Oke guys, yang terakhir buat video kali ini. Ini pengalamannya Aulha 99. Aku mau cerita, nanti aku sertakan foto juga. Oke, perfect. Jadi gini kan ya sih, adikku itu kerja di salah satu rumah sakit swasta di kotaku. Rumah sakit ini lumayan besar, namanya juga rumah sakit, pasti juga nggak lepas ya dari cerita horor dan penghuni yang tidak terlihat. Dan cerita kali ini datang dari kawannya adikku. Dia bertugas sebagai asisten perawat, dan waktu maghrib kemarin, temennya adikku ini, kita sebut saja A, tugasnya itu di bagian laundry rumah sakit. Mencuci spray, sarung bantal, dan penutup untuk jenazah. Pokoknya yang berbau kain di rumah sakit, dia dan timnya lah yang bagian cuci. Nah kan setiap kali mau tugas, tim Asper itu selalu foto kondisi mereka lagi mencuci di ruangan cuci rumah sakit. Jadi sebagai laporan mereka foto kondisi mereka. Dan sore itu pada saat dia mau laporan, dia foto, dia lagi di tempat laundry di sekitar waktu maghrib. Tiba-tiba saja di foto yang dia ambil hari itu, ada Mbak Kunti yang lagi lewat di tempat laundry. Dia nggak sadar ketika ngambil fotonya dan dia share ke grup. Barulah dari situ ada yang nyeletuk. Hey, di foto kamu itu ada sesuatu. Dan seketika sama pemimpinnya, foto itu harus langsung dihapus. Nah, adekku bilang bahwa emang nih di tempat laundry ini sering banget ada penampakan dan juga gangguan-gangguan dari makhluk halus. Seperti mesin cuci yang tiba-tiba nyala sendiri, padahal gak ada yang megang. Atau lampu yang suka kedap-kedip, tapi ketika disamperin sama teknisi rumah sakit, gak ada yang rusak atau bermasalah. Kadang ada suara ketokan juga di pintu laundry, ketika disamperin gak ada siapa-siapa. Dan sering juga terdengar ada suara ketawa malam-malam. Nah, misalkan kita asumsikan ini kain atau hal yang menyerupai, kok ada rambutnya, kok ada lengannya, kok ada bentuk, maaf ya, tonjolan dada seperti cewek, dan posisinya dia nengok ke kamera dan ada wajahnya. Coba kita lihat bareng-bareng fotonya guys. Nah itu guys, nggak ada kakinya sih kalau misalkan dilihat dari sini ya perspektifnya. Kunti atau papan guys, atau kain. Biasanya neroris malahan yang sadar hal-hal yang biasanya aku nggak sadar. Sering kali kayak beberapa kali aku bikin error, misalkan nggak di studio, lagi di luar, terus ada yang kayak itu di belakang ada apa, atau di belakang ada apa. Coba diperhatikan baik-baik guys. Dan itulah yang menutup neror kita hari ini. Pengalaman-pengalaman horor di rumah sakit, sebenarnya masih banyak banget cerita kalian yang serem-serem. Coba komen di bawah kalau kalian mau part 2 dari video ini. There's so many good stories. Dan aku gak sabar untuk bacain pengalaman kalian juga di bawah. Make sure you leave them down below. Dan kira-kira next time apa yang mau kita bahas bareng-bareng, pengalaman di mana yang bakal seru untuk kita bacain dari para neroris. Please komen dan jangan lupa subscribe karena aku gak sabar untuk ketemu kalian lagi. Bye-bye. Pas pulang, aku turun lah setelah ngasih rem. Oh sorry, sebenarnya aku mau, yaudah deh, aku maksain kayaknya keprak. Ternyata orang tua aku nggak sadar, siang-siang pun suka suara. Jadi di air, susah banget ngomongnya.